Dikisahkan seorang dokter bedah yang sangat terobsesi untuk menggabungkan beberapa objek menjadi satu subjek. Cerita ini digarap oleh Six Entertainment dan disutradarai oleh Tom Six. Gak usah basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Intro dulu. Saya sarankan bagi Anda yang belum menonton film ini, sebaiknya ditonton dulu ya, karena ini 100% full spoiler. Untuk Anda yang sudah, mari kita menikmati alur ceritanya. Mantap. Di awal film kita akan melihat seorang pria yang bernama Heather sedang memandang foto anjing miliknya, yang menurutku itu agak aneh. Tidak lama kemudian, datang seseorang menggunakan truk berhenti tepat di belakang mobilnya. Sopir itu pun turun dari truknya bertujuan untuk menyalurkan hajatnya yang sudah lama terpendam. Dan pria yang berada tepat di depan truk itu pun ikut keluar sambil membawa senapan lalu membidik supir truk tersebut. Kemudian scene pun berpindah ke dua orang wanita turis dari Amerika yang sedang berkunjung ke Eropa untuk bertemu gebetan cemewewnya si rambut kiting yang kita namai Jenny bersama temannya yang kita namai Lancy di klub bunker. Setelah selesai mempercantik diri bagaikan kembang desa, mereka pun berangkat menuju klub tersebut. Akan tetapi, mereka malah tersesat ke dalam hutan belantara dan memutuskan untuk putar balik. Sialnya, ban mobil mereka malah meledak. Kemudian, mereka memutuskan untuk menelpon pusat layanan mobil. Tapi sayangnya, HP mereka tidak dapat mendapatkan sinyal. Ya iyalah, namanya juga di hutan yang mana ada sinyal. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke dalam mobil sambil berdebat. Di tengah-tengah perdebatan itu, datang sebuah mobil dari belakang berhenti tepat di sebelah mobil mereka. Kemudian mereka meminta bantuan kepada pria yang berada di mobil tersebut. Bukannya mendapatkan bantuan, mereka malah diajak ngenski oleh pria tua cabul itu. Dan langsung saja ditolak mentah-mentah oleh Ginny dan Lancy. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki sambil mencari pertolongan. Tak lama kemudian, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah di dalam hutan. Mereka pun meminta bantuan kepada pemilik rumah tersebut. Namun tanpa mereka ketahui, rumah yang mereka datangi adalah rumah dokter gila yang kita jumpai di awal film tadi. Setelah di dalam rumah, mereka menjelaskan tujuannya datang ke sana ingin meminta bantuan Heather untuk menelpon pusat layanan mobil. Heather pun mau membantu mereka dan menawarkan minuman. Sebaik benar nih dokter. Ia pun pergi ke dapur untuk membuatkan minuman sembari menelpon pusat layanan mobil. Dan faktanya ia hanya berbohong. Alih-alih akan menelpon pusat layanan mobil, ternyata dia malah menyampurkan obat tidur ke minuman tersebut. Yeah, boy. Setelah Lindsay dan Jenny meminum minuman tersebut, tanpa sengaja Lindsay menumpahkan air di gelas itu yang membuat Heather sangat marah dan mencaci Lindsay. Lalu, Heather pun pergi mengambil handuk untuk membersihkan tumpahan air tadi. Karena kejadian tersebut, Lindsay dan Jenny memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Berpindah scene ke Heather, bukannya mengambil handuk, ia malah mengambil suntikan yang berisi obat bius. Kembali ke wanita turis tadi, mereka mulai merasakan efek obat bius yang mereka minum. Akan tetapi, Lindsay masih berusaha keras untuk melarikan diri dari rumah itu. Dengan kejamnya, Dr. Heather menjambak rambut Lindsay sembari menyuntikkan obat bius ke leher Lindsay dan ia pun pingsan. Di pagi harinya, kita akan melihat Dr. Heather sedang sarapan. Setelah selesai sarapan, ia pergi menuju ke ruangan operasi yang berada di rumahnya. Terlihat di sana, Lindsay dan Jenny terikat di atas kasur bersama sopir yang kita lihat di awal film tadi. Tapi malangnya bagi si supir, karena Heather merasa supir itu tidak cocok menjadi eksperimennya, akhirnya Heather pun membunuh supir tersebut dengan menyuntikkan racun ke dalam infus yang tersambung ke dalam tubuhnya. Setelah supir itu meninggal, Heather pun menguburkan mayatnya di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba scene berpindah dengan Heather yang baru saja sampai ke rumahnya dengan membawa korban baru untuk mengganti supir yang sudah meninggal tadi.
Dia menyuruh seorang pria yang berasal dari Jepang yang bernama Katsuro. Setelah selesai mengumpulkan ketiga korbannya, Hitler pun memperkenalkan diri sebagai dokter ahli bedah dan menjelaskan tujuannya mengapa dia menculik mereka semua. Tujuan Hitler menculik mereka ialah untuk memuaskan hasrat dan membuat eksperimen gila yang belum pernah ada. Dia juga menjelaskan bahwa dia pernah melakukan eksperimen kepada 3 ekor anjing peliharaannya. Ketiga ekor anjing tersebut disatukan menjadi satu seperti kelabang, kayak mulutnya disambung ke bagian pup, begitu seterusnya. Gak tahu sih apa yang dipikirin sama dokter ini. Dia juga menjelaskan bahwa tujuannya mengumpulkan ketiga orang tersebut untuk dibedah menjadi satu manusia, seperti eksperimen sebelumnya. Dan dia juga bakal memotong saraf dengkul ketiga orang itu agar gak bisa digerakin lagi. Beuh, edan tenan nih cok dokternya. Setelah selesai menjelaskan tujuannya, Hitler langsung membius mereka bertiga. Saat sedang membius Katsuro dan Jenny, Lindsay berusaha melepaskan diri dari ikatan mantan. Setelah berhasil melepaskan diri dari ikatan Hitler, Lindsay pun kabur dari ruangan operasi tersebut. Tanpa ia sadari, sel infus dari tubuhnya belum terlepas sehingga membuat lengannya terluka. Melihat itu, Dr. Hitler pun menjadi murka dan langsung mengejar Lindsay. Lindsay mencoba keluar dari rumah itu, akan tetapi karena semua pintu rumah Hitler dikunci, Lindsay terpaksa bersembunyi di dalam kamarnya Hitler. Mereka sempat berdebat di antara pintu itu, dan Hitler mengancam akan memotong dengkul serta mencabut semua gigi Lindsay tanpa obat bius. Di dalam kepanikan, Lindsay mencoba kabur dengan cara memecahkan kamar jendela. Akan tetapi, Hitler sudah berada tepat di luar jendela itu. Melihat itu, Lindsay langsung melarikan diri kembali melalui pintu dan mencoba mencari jalan keluar yang lain. Tapi naasnya, dia malah kecebur ke dalam kolam renang. Sembari Hitler menghampirinya, Lindsay meminta tolong agar dia dan Jenny dapat dibebaskan. Bukannya akan dibebaskan, yang ada malah Lindsay ingin dibius kembali dengan senapan dari Hitler. Alhasil, Lindsay terpaksa untuk menenggelamkan diri. Karena Lindsay sudah tidak kuat, akhirnya dia terpaksa untuk keluar dan meminta langsung saja membunuh dirinya. Namun, Hitler malah sedikit bercerita bahwa dulu ada seekor anjingnya yang ingin mencoba kabur untuk melarikan diri. Dan pada akhirnya, anjing itu diletakkan di posisi yang sangat menyakitkan, yaitu di posisi tengah. Hal itu pula yang akan dilakukan kepada Lindsay nanti. Dengan kejamnya, Hitler menutup kolam renangnya agar Lindsay lebih mudah untuk ditangkap. Dan alhamdulillah, listrik di rumah itu tiba-tiba padam. Dokter gila itu pun pergi untuk menghidupi listrik kembali. Gak mau membuang kesempatan, Lindsay langsung pergi ke ruangan operasi untuk membawa Jenny kabur dari rumah jahanam itu. Dengan susah payah, Lindsay menggotong Jenny. Akan tetapi, ketika sudah di luar, dia malah dipingsankan kembali oleh dokter biadab itu. Scene kemudian berpindah di ruang operasi Dr. Hitler, dan dia langsung melakukan operasi pembedahan dengan menandai bagian-bagian yang ingin dibedah menggunakan spidol merek Snowman warna biru. Setelah itu, dia mencabut gigi korbannya satu persatu dan mencocot bagian-bagian yang sudah dia tandai. Di sini saya agak ngilu liatnya, jadi kita langsung ke scene selanjutnya ya. Oh, okay. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya subjek percobaan yang ia lakukan berhasil. Entitas baru yang ia sebut dengan The Human Centipede. Meskipun beberapa bagian belum sembuh, tetapi dokter jahanam itu pun tetap memaksa subjeknya untuk bangun karena ia ingin memotret hasil karya ciptaannya. Dengan hasrat yang menggebu-gebu, dia sangat bersemangat dan tertawa layaknya iblis-iblis di dalam neraka.
Tanpa sedikit pun merasa bersalah, dia memperlihatkan kondisi mereka melalui cerminnya ratu di film Snow White. Dia sangat terharu akan kerja kerasnya selama ini dan dengan gaya psikonya, dia mencium-cium cermin itu. Scene berlanjut di malam hari, terlihat kondisi para subjeknya dikurung di dalam kurungan. Layaknya seperti hewan peliharaan, si Katsuro memaki-maki dokter biadab itu. Tapi mau sekeras apapun dia berteriak, Hitler tidak akan mendengarkan para subjeknya. Di pagi harinya terlihat di belakang rumahnya Hitler, dia mengajari subjeknya seperti layaknya anjing. Menyuruh mereka untuk membawakan koran kepada Hitler, akan tetapi Katsuro tidak menggubrisnya. Dan di dalam rumahnya, Hitler memberi subjek makan di piring anjing. Karena Katsuro tidak menerima, alhasil dia menggigit kaki Hitler sampai terluka. Dengan marahnya, Hitler menghajar Katsuro sampai bonyok dan mengancam akan merontokkan semua giginya. Keesokan paginya, Hitler dengan menggunakan sepatu boot menyuruh subjeknya untuk menggigit kembali kakinya sambil mengejek. Akan tetapi Katsuro malah menghiraukan dokter gila itu dan mencoba pergi dari situ, yang membuat dokter Hitler marah dan ingin memukul subjeknya. Namun terhenti ketika Katsuro ingin buang air besar. Melihat itu, dokter Hitler sangat kegirangan setelah pupnya Katsuro telah masuk ke dalam kerongkongannya Lindsay. Scene tiba-tiba berpindah di dalam rumahnya dokter gila. Di sana dia sangat marah karena kesulitan tidur dan ingin mengoperasi subjeknya untuk memotong pita suara mereka. Di dalam ruangan operasi, Hitler mengecek kesehatan para subjek percobaannya. Saat mengecek kesehatan ketiga subjek itu, Katsuro dalam keadaan sehat. Akan tetapi, Lindsay mengalami sembelit, sedangkan Jenny terlihat sangat sekarat dan Dr. Hitler ingin mencari penggantinya Jenny. Tidak lama berselang, tiba-tiba telepon rumahnya berbunyi. Ternyata pihak polisi ingin berbicara sesuatu dengan Dr. Hitler. Dengan panik, Hitler pun segera naik ke atas dan menyembunyikan foto anjingnya. Tidak lupa pula dia mengganti pakaiannya sebelum bertemu dengan polisi tersebut. Kemudian, dia menjumpai polisi yang berada di depan rumahnya. Kedua polisi itu bernama Fowler dan Kranz. Polisi itu meminta izin untuk masuk ke dalam rumahnya. Hitler pun mengizinkan kedua polisi itu masuk. Di dalam ruangan, polisi menanyakan tentang dua orang wanita turis dan satu sopir truk yang kita lihat di awal film tadi. Karena kedua wanita itu terakhir terlihat di halaman rumahnya Hitler, dan Hitler pun menjawab tidak mengetahui tentang kedua wanita itu karena dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Hitler pun menawarkan kedua polisi itu minuman. Saat membuat minuman untuk kedua polisi itu, Hitler pun kembali mencampurkan kedua minuman itu dengan obat bius. Setelah memberikan minum, Kranz pun menanyakan tentang supir truk yang hilang. Karena terakhir, terlihat mobil Hitler parkir tepat di depan truk yang ada di awal film tadi. Mendengar itu, Hitler pun mengamuk dan menyuruh Kranz segera menghabiskan minuman dan pergi dari rumahnya. Boro-boro meminumnya, Kranz justru menjatuhkan minuman itu ke lantai. Melihat itu, seketika Hitler meminta maaf dan beralasan dia sangat kelelahan karena pekerjaannya. Dia juga meminta izin mengambil handuk untuk membersihkan lantainya yang basah. Selain mengambil handuk, Hitler juga mengambil suntik biusnya yang akan disuntikkan untuk kedua polisi tadi.
Setelah mengambil semua perlengkapannya, Heather pun kembali dan membersihkan lantai yang basah tadi. Kranz pun menanyakan tentang basement. Akan tetapi, Heather menghalangi polisi itu, dan dia meminta surat perintah penggeledahan. Tanpa sengaja ia menjatuhkan hantu tersebut, sehingga suntik bius yang ia sembunyikan diketahui oleh pihak polisi, dan Heather pun menjelaskan bahwa itu adalah obat diabetes miliknya. Akhirnya polisi itu pun pergi untuk mengambil surat perintahnya. Dengan keadaan panik, Ethan pun bergegas ke basement untuk mengecek subjek percobaannya. Sesampainya di basement, dia tidak menemukan mereka. Heather pun mencoba mencari. Tiba-tiba, Katsuro datang dengan mencucuk kakinya Heather hingga terjatuh, dan menggigit leher Heather sampai dagingnya terlepas. Setelah itu, mereka mencoba kabur dari basement dengan susah payah menuju kamar Heather. Dengan kondisi yang gak memungkinkan, Heather tetap memaksakan diri untuk mengejar para subjek percobaannya dengan merangkak. Ketika mereka ingin melarikan diri, sayangnya jendela di kamar Heather sudah direnovasi. Tanpa mikir panjang, Katsuro mencoba memecahkan kaca jendela tersebut. Kembali ke sisi Heather, setelah berhasil mengejar mereka, terlihat Heather dan Katsuro akan saling membunuh. Namun tiba-tiba, Katsuro tertawa akibat membenci dirinya sendiri karena telah menelantarkan orang tua serta anaknya, dan memutuskan untuk bunuh diri untuk menebuskan dosa-dosanya. Terdengar suara alarm rumahnya, Heather langsung melarikan diri ke area kolam renang. Di depan halaman rumah, terlihat kedua polisi tadi datang kembali. Karena tidak ada yang menjawab, akhirnya mereka membuka paksa rumah tersebut. Di dalam, Fowler dan Kranz berpencar untuk mencari Heather. Saat berpencar, Fowler mulai merasakan efek dari obat bius yang diminumnya dari sinawal mereka masuk ke rumah itu. Di sisi lain, Kranz menuju ke arah basement. Tidak lama kemudian, ia mendengar suara tembakan dari sisi atas. Dia segera berlari ke atas untuk mencari asal suara. Dia mencoba mencari ke dalam kamar Heather. Saat mendobrak pintu, bukannya menemukan Heather, tapi dia malah menemukan hasil eksperimennya Heather. Dia terkejut. Akan tetapi, dia lebih memilih untuk mencari rekannya si Fowler. Sesampainya di area kolam renang, dia semakin terkejut mengetahui bahwa Fowler sudah meninggal di dalam kolam renang. Tak lama kemudian, tiba-tiba ia pun ditembak sebanyak 2 kali. Dengan sisa tenaga, ia berhasil menembak Heather tepat di bagian kepala. Nice. Karena tidak tahan dengan kondisinya, pada akhirnya Kranz pun ikut meninggal di sana. Di sisi lain, Lindsay menangis mengetahui temannya Jenny meninggal melalui cermin. Film pun tamat. Ending yang sangat mengsolokan. Demikianlah alur cerita dari film The Human Centipede season pertama. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Nyalain juga tombol loncengnya biar Anda dapat mengetahui postingan terbaru dari kami. See you!